Efek samping. Orang malas namun punya jiwa wirausaha yang tertarik melakukan pekerjaan sesedikit mungkin harus selalu cepat tanggap dengan efek samping. Mengapa? Karena efek samping bukan sekedar tambang emas, tapi bisa jadi ia memang tambang emasnya itu sendiri. Efek samping seringkali merupakan efek utama alam. Bagian terbaik seringkali ditemukan dari sudut yang tepat atau dari pinggir fokus yang jadi perhatian Anda. Ini memang suatu fenomena yang janggal, dan saya sendiri tidak yakin mengapa demikian, namun luar biasa bahwasanya sesuatu yang menjadi sumber kesuksesan biasanya pertama kali dijumpai sebagai efek samping. Contoh-contoh berikut ini akan memperlihatkan bagaimana efek samping yang jadi warga kelas 2 dalam fokus perhatian seseorang justru menjadi angin kedua bagi usaha dan menghasilkan kekayaan, ketersohoran, dan kesuksesan yang tidak nomor 2. Mari kita mulai dengan Mr. Bissell, seorang pedagang barang-barang Cina yang lamban. Profesinya atau katakanlah fokus utamanya adalah segala hal yang berbau Cina, cangkir teh, piring-piring bermotif bunga, mangkuk sup, dan sebagainya. Masalahnya, istri Mr. Bissell tidak suka dengan serbuk gergaji alas barang pecah belah ini yang menempel di karpet dan susah dibersihkan. Untuk menghindari amarah istrinya, Mr. Bissell pun menemukan mesin pembersih karpet. Orang-orang mendengar hal ini memesan untuk mereka. Sekarang 100 tahun sejak saat itu, pembersih karpet Bissell sudah dijual di seluruh dunia. Kesuksesan Mr. Bissell yang begitu gemilang tidak datang dari bisnis toko Cinanya, akan tetapi mengalir dari kegiatan minor yang ada di pinggir. Kisah lain yang masih tentang debu. Hubert Booth mencoba menyempurnakan sebuah sistem penyaringan. Salah satu eksperimennya mengharuskan dia menelungkup di lantai dengan sapu tangan di mulut dan mengisap debu untuk mengetahui bagaimana debu itu bergerak. Voila, dia menemukan vacuum cleaner. Sekali lagi efek samping. Kellogg bersaudara adalah vegetarian yang mengelola sebuah sanitarium di Battle Creek, Michigan. Mereka berkeyakinan bahwa memakan sarapan pagi yang ringan akan membantu orang berpikir lebih jernih. Untuk menunjukkan jenis makanan yang mereka maksudkan, mereka mengelola biji jagung. Dari sudut pandang Kellogg, biji jagung tadi hanyalah detail kecil dari program diet sehat pasien-pasien mereka, tapi pasien-pasien itu bersikeras membeli jagung tadi untuk mereka makan di rumah. Maka Kellogg pun menjual jagung tadi bagi pasien-pasien yang akan pulang sebagai sampingan. Alexander Graham Bell adalah guru anak-anak tunarungu. Dia mempelajari ilmu suara dengan tujuan menciptakan alat bantu pendengaran yang memperkeras suara. Hal ini membawanya menemukan mikrofon dan telepon sebagai efek samping. Mesin tik ditemukan sebagai alat untuk memberi efek timbul pada hasil cetakan untuk orang buta. Wright bersaudara awalnya dikenal sebagai tukang reparasi sepeda. Efek praktis efek samping. Dalam pengertian praktis, prinsip dasar efek samping inilah yang menjelaskan mengapa Anda jangan fokus pada uang ketika Anda ingin kaya. Jika Anda menginginkan uang, Anda justru harus fokus pada melayani pelanggan sebaik mungkin. Efek samping yang dihasilkan kemungkinan akan sangat menguntungkan. Namun jika Anda bersikeras ingin berfokus pada uang, maka efek samping yang dihasilkan justru adalah stres, bisulan, sakit kepala, dan penderitaan lainnya yang melemahkan. Sir Francis Bacon dan metode ilmiah. Inovasi seringkali terjadi di tempat yang salah dengan alasan yang juga salah. Sementara penemuan discovery seringkali terjadi secara kebetulan. Sir Francis Bacon yang merumuskan metode ilmiah mencoba membuat prosedur yang ajak tentang penemuan ilmiah. Tragisnya, seluruh sekolah dan universitas di masa sekarang mengajarkan metode ilmiah Bacon ini sebagai jalur ilmiah yang benar.
Dari sudut pandang saya, metode ilmiah bacaan ini tak bahannya seperti kacamata kuda yang membatasi pandangan Anda. Sedikit sekali penemuan yang terjadi akibat penerapan langkah demi langkah metode ilmiah bacaan. Jadi apa yang ditemukan Sir Francis Bacon? Dia seperti guru balet tua yang mengajari murid-muridnya bagaimana cara menari balet. Mereka yang telah menghasilkan banyak penemuan nyaris tidak ada yang mempelajari bacaan. Mereka yang suntuk mempelajari bacaan seperti bacaan sendiri justru tidak terlalu sukses. Maka lupakanlah bacaan dan metode ilmiahnya. Arahkan perhatian Anda, kesadaran Anda ke pinggir. Jika Anda terlalu berkonsentrasi pada tujuan-tujuan yang dicanangkan, bisa jadi Anda melewatkan aksi yang sesungguhnya. Hambatan, kendala, dan rintangan. Terlepas dari cara berpikir masyarakat yang bebal, kita telah memahami bagaimana kegagalan dapat menjadi aset yang sangat berharga, kecelakaan menjadi sangat menguntungkan, dan kesalahan menjadi anugerah. Semua ini mestinya tidak diperlukan dengan rasa enggan, namun dengan kehati-hatian dan ketelatenan, karena di dalamnya terkandung benih-benih kesuksesan yang gemilang. Dalam semangat ini, saya juga sangat menghargai gangguan, keteledoran, kecacatan, kendala, rintangan, kelemahan, keroyokan, dan kekurangan. Ini semua juga merupakan sumber yang maha kuat, tentunya dengan mengecualikan kekurangan-kekurangan berikut: ketamakan, ketidakjujuran, kekasaran, egoisme, amarah, nafsu serakah, dan kesombongan. New England. Bayangkanlah negara bagian New England 200 tahun yang lalu. Jika ada daerah di dunia ini yang latar geografisnya cuma memiliki sumber daya yang negatif, itulah daerah New England. Pegunungan batu di mana mata memandang membuat pertanian nyaris mustahil dilakukan di musim panas, sedangkan di musim dingin yang amat panjang sungai-sungai di danau-danau membeku sehingga kapal pun tertambat di tengah salju. Jika Anda memandang kendala dan rintangan secara keliru, Anda akan kalah oleh nasib Anda, menyerah dan pindah ke daerah lain. Namun yang terdapat di balik kendala-kendala dan rintangan-rintangan ini adalah dua peluang yang sangat besar. Batu-batu granit tersebut dapat dipanen, dijual, dikirim ke seluruh wilayah Amerika untuk membangun kota-kota. Esnya juga bisa dipanen, dijual, dan dikirim ke wilayah tropis. Nanti ketika Anda mengambil es dari kulkas Anda, ingatlah para Yankees 200 tahun lalu yang telah menciptakan konsep dan pasar minuman dingin, ice drink. Mengalahkan kekuatan dengan kelemahan. Agar sampai ke Eindhoven, sebuah kota kecil di Belanda, Anda harus melewati jembatan kayu yang sudah reot. Selama Perang Dunia II, Nazi telah mengerahkan 1.400 tank untuk menduduki kota yang tidak punya pertahanan ini. Meski begitu, mereka tetap memutuskan untuk menyerang. Jembatan itu terlalu lemah, bahkan untuk dilewati satu tank saja. Akhirnya tentara Nazi memutuskan untuk tidak menyentuh Eindhoven sama sekali. Seperti yang diungkapkan pendudukan Eindhoven, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga. Kelemahan adalah kekuatan Eindhoven. Rintangan semestinya juga tidak dipandang sebagai beban. Sebaliknya, ia bisa jadi merupakan sumber untuk pencapaian luar biasa. Seniman Henri Matisse menghasilkan karya-karya seninya yang paling baik ketika sudah buta, tua, dan cuma bisa berbaring. Claude Monet mengidap katarak yang mengganggu penglihatannya. Dia menggunakan gangguan ini untuk melukis bunga lilinya yang terkenal itu. Beethoven menulis dan menjadi konduktor simfoni ke-9-nya yang luar biasa itu saat sudah tuli. Tidak mampu mendengar bukan rintangan untuk menjadi jenius di bidang musik. Komponis George Friedrich Handel luar biasa miskin. Untuk mendapatkan sedikit uang, dia menulis Mesiasnya dalam 21 hari. Tidak terkalahkan oleh usia, Michelangelo sudah menginjak usia 90 tahun ketika ia merancang gereja Santo Petrus, Roma. Kemalangan. Dalam bukunya Growing with Peace of Mind,
Napoleon Hill membahas kemalangan sebagai batu pijakan menuju peluang yang lebih besar. Dia mengatakan bahwa ketika dirinya melihat kemalangan datang menghampiri, dia berkata pada kemalangan itu, "Hai sobat kecil, aku tidak tahu pelajaran apa yang akan kau berikan kali ini, tapi apapun itu, aku akan mempelajarinya dan sungguh-sungguh sehingga kau tak perlu susah-susah datang lagi untuk kedua kali." Tapi bagaimana jika Anda terjebak? Di samping sebagai orang pemalas dan anti-otoriter, saya juga membenci kerja rutin. Inilah yang membuat saya jadi pengangguran. Pikiran saya bereaksi terhadap pekerjaan seperti kucing bereaksi pada air saat akan dimandikan. Dimanapun saya diharuskan melakukan pekerjaan rutin, energi saya hilang, badan pegal-pegal karena bosan, dan jiwa menjadi layu karena tertekan, seperti kucing yang diancam akan diceburkan ke dalam bak mandi. Pikiran saya langsung mencari jalan keluar, melarikan diri, dan akan mencakar-cakar dengan putus asa jika jalan larinya dihadang. Kadang-kadang memang terjadi juga saya terjebak mengerjakan pekerjaan seperti itu. Namun terlepas dari omongan saya yang bersemangat tadi, saya dengan jujur harus mengakui bahwa kadang-kadang meski sangat sebentar, hanya dalam hitungan detik, saya bekerja juga. Kadang-kadang menjadi jelaslah bahwa penderitaan tidak melakukan apa-apa lebih parah ketimbang melakukan sesuatu. Jika saya menyerah dan melibatkan diri dalam neraka tugas-tugas yang menjemukan, meski itu semua sangat menyengsarakan saya, walaupun semua itu berlawanan dengan setiap sel yang ada di tubuh saya. Berdasarkan keadaan seperti ini, Anda tentu akan bertanya, baiklah Tuan pemalas pintar sekarang apalagi jika Anda terjebak dan tidak bisa keluar darinya? Maka hanya ada satu jalan agar Anda tetap waras dan sehat. Anda harus memandang rutinitas Anda yang menjengkelkan itu dengan sudut pandang yang segar, sudut pandang baru, seperti halnya terhadap kegagalan, kendala atau rintangan. Anda harus melihat rutinitas sebagai sumber peluang dan lahan subur untuk menerapkan rahasia kemalasan berbuah kesuksesan yang baru saja Anda peroleh ini. Jika kebutuhan merupakan induk dari penciptaan, maka konsekuensi logisnya adalah kebutuhan yang sangat mendesak akan mempercepat proses pembuahan di depan mata. Sekarang Anda sudah tahu satu premis dasar: alam ingin Anda sukses, dan itu terjadi tanpa harus lewat jalan panjang berliku dan mengeluarkan usaha keras. Anda tidak akan bisa sampai ke tujuan Anda jika tidak memanfaatkan keunikan Anda yang mencakup segenap kegagalan dan keadaan Anda. Keunikan itu mungkin jadi kunci kesuksesan Anda. Mengapa mencari terlalu jauh jika jawaban ada di depan mata? Bahkan jawaban itu mungkin saja adalah mata Anda sendiri. Manfaatkan kegagalan Anda. Edith Fier, penyanyi Prancis 1919 sampai 1963. Bab 14. Bagaimana cara menuntaskan apa saja tanpa melakukan apa-apa? Bab ini tidak ditujukan buat orang yang cuma iseng. Bab ini hanya memperuntukkan bagi para siswa yang bersungguh-sungguh mempelajari kemalasan. Di sini kita tidak akan melakukan diskusi bebas tentang bagaimana dan apa pengertian menuntaskan apa saja, termasuk menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat dengan tanpa melakukan apa-apa. Menjadi lebih cerdas. Kita semua tentu pernah mendengar ungkapan bekerja cerdas. Dengan bekerja keras, ungkapan yang memang bagus, bisa diterima, dan tentu saja merupakan langkah awal ke arah yang tepat. Namun terlepas dari keberatan saya pada kerja apapun, yang cerdas maupun yang tidak, saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah saya memang ingin bekerja cerdas, lalu bagaimanakah caranya saya bisa menjadi lebih cerdas untuk melakukannya? Jawaban yang paling sering kita terima adalah pendidikan. Tentu saja pendidikan memang membuat kita makin cerdas. Tidakkah demikian? Baiklah, sekarang saya akan mengisahkan sebuah cerita.